Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Era Arif Novianto, dosen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dari Program Studi Teknologi Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDT UKT PT. Latar belakang pendidikan saya, S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro dan S2 Magister Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada. Selain latar belakang pendidikan, saya juga mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai praktisi di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan kompetensi bidang pengajaran, saya mengikuti pelatihan antara lain Training of Trainer, Faculty, dan Applied Approach. Sedangkan untuk menambah kompetensi profesional, saya mengikuti pelatihan Noise Test UNECE R41 dan R51, pengujian emisi gas buang sepeda motor dengan metode UNECE R40, Laboratory Training ISO IEC 17025, pelatihan kalibrasi peralatan laboratorium pengujian, prinsip kalibrasi dan ketelusuran pengukuran, pelatihan kendaraan listrik, serta pelatihan pendukung lainnya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teknik pengujian tipe kendaraan bermotor. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester keempat dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor, regulasi yang digunakan, perbedaan dengan uji berkala, dan prosedur beberapa pengujian tipe yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Setelah menerima mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor, menguasai metode, prosedur, dan standar regulasi pengujian tipe baik nasional maupun internasional, mampu mendeskripsikan alat uji dan komponennya, serta sanggup menganalisa data hasil pengujian, mampu menyusun laporan pengujian secara mandiri, serta bertanggung jawab terhadap hasil yang didapat. Materi pembelajaran meliputi pengenalan pengujian tipe kendaraan bermotor, prosedur pengujian tipe kendaraan bermotor di Indonesia, pengujian tipe fisik kendaraan bermotor, pengujian tipe rancang bangun kendaraan bermotor, serta macam-macam pengujian tipe yang telah dan akan dilakukan di Indonesia. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus tatap muka dengan metode tanya-jawab, diskusi, case study, dan team-based project learning. Metode tersebut untuk mendukung interaksi dosen dan mahasiswa, menambah keaktifan mahasiswa, serta penyampaian materi menjadi lebih mudah diterima. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, serta team-based project learning dan ujian akhir semester sebesar 50%. Berikut adalah penyampaian video pembelajaran pada mata kuliah teknik pengujian tipe kendaraan bermotor. Pada materi pengenalan pengujian tipe kendaraan bermotor, materi diberikan pada pertemuan awal, dan untuk lebih memperkuat penyampaian materi, maka pada akhir sesi kuliah akan diberikan tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Tiga, jalan. Duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran, doa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, gimana keadaannya? Ya. Baik, selamat bertemu kembali dengan saya ya. Masuk kemarin sudah ketemu. Tapi untuk kali ini kita akan belajar tentang pengujian tipe kendaraan. Mata kuliah saya ini pengujian tipe kendaraan bermotor. Ya. Sebelumnya saya sudah kirimkan RPS ke
Sipen ya? Sipen. Nah, tapi nanti kita akan sedikit memberikan penjelasan ya, untuk lebih jelas lagi, terutama terkait dengan beberapa hal ya, saya penilaian. Baik, jelas ya? Oke, ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar terkait dengan teknik pengujian tipe kendaraan bermotor. Ini adalah 3 SKS dan ada beberapa rangkaian pembelajaran yang bisa Anda baca, ya. Mungkin sudah ada baca juga. Nanti targetnya adalah Anda mampu untuk menguasai perkembangan teknologi terkait dengan pengujian tipe, mengetahui terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di pengujian tipe, serta Anda juga mampu mengetahui alat uji ya, serta komponen-komponennya sehingga Anda bisa merawat alat uji tersebut. Dan yang penting Anda juga bisa untuk menganalisis hasil uji. Saya kira Anda sudah baca ya, nanti kita di pertemuan pertama ini menganalisis dan berikutnya adalah prosedur. Mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke sistem penilaian. Sistem penilaian. Di sini saya ada 4 faktor untuk sistem penilaian. Itu partisipasi dan keaktifan dari Anda semua. Jadi partisipasi ini termasuk kehadiran Anda, telat atau tidak, ya, Anda hadir tepat waktu, termasuk juga keaktifan Anda. Ya. Aktifan kalau yang di saja ya mungkin akan berbeda ya dengan yang aktif. Berikutnya juga ada tugas 15%, tadi 10% ini tugas 15%. Nanti ada penugasan di tiap-tiap, mungkin di tiap sub bahasa. Ujian tengah semester 25% ya, ini kalau Anda perhatikan karena ini cukup menentukan ya, biasanya ini bagus. Dan ini ada 2 kemungkinan, yaitu project atau ujian akhir semester ya. Biasanya karena ini pelajaran baru, saya lebih ingin Anda bekerja secara kelompok sehingga Anda saya lakukan dengan project. Project ini nanti kita akan mulai dari pertemuan berikutnya setelah kita menentukan kelompoknya, ya. Ini kan belum ada kelompoknya ya. Jadi kita tentukan kelompoknya. Berikutnya nanti kita akan project. Dan ini kalau ada project berarti Anda tidak perlu UAS. Enak ya? Ya. Tapi Anda di sini karena 50% ya levelnya hampir sudah UAS ya. Seperti itu. Nah, ini referensi-referensinya ada berapa? Pemerintah nomor 55, keputusan Menteri KK 393, ya mungkin yang sebelumnya sudah pernah Anda pelajari dan peraturan terkait yang lainnya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan LPS? Cukup ya? Oke, nanti Anda bisa baca-baca lagi dan saya juga udah kirimkan kontrak kuliahnya ke SIPEN yang nanti hingga ditandatangani setelah Anda kesepakatan. Langsung ke materi. Oke. Uji tipe. Apa itu uji tipe? Ada yang tahu? Apa itu? Belum pernah mendengar? Ada kendaraan itu tipenya apa? Belum tahu ya? Kalau Anda sekarang lihat ini, Anda tahu kendaraan apa? Daihatsu. Kalau ini? Avanza.
ya? Ya. Sama ya? Ya. Oke. Beda warna. Oh, beda warna. Beda warna. Beda warna. Tapi ininya sama nggak? Tipenya? Ini sama Pak. Tipenya sama. Tipenya sama. Tipenya sama ya? Coba dilihat. Ini apa? MTAT. Ada yang tahu MTAT? MT itu manual transmission Pak. Manual transmission. Kalau ada? Otomatis. Automatic transmission. Oke, ya gitu. Kita dari baca yang sebelumnya. Oke. Mantap. Oke, ini. Jadi Daihatsu itu sebagai merek ya. Merek atau Toyota tadi, Mitsubishi dan lain-lain. Sedangkan tipe itu adalah Xenia 1.3 RMT. Ada yang tahu ini maksudnya apa nih? Tadi udah ya, MT udah tahu ya. Ya. Ini Jadi generasi itu generasinya 1.3 CC-nya Pak. cc-nya. Iya, biasanya kan Veloz 1.5 Veloz. Dan 1.3 ada yang apa lagi mobil lain ya. Ya. Jadi ini cc-nya, tapi tidak semuanya seperti ini. Tidak semuanya. Ya. Tidak semuanya seperti ini. Nah, kalau ini nah, kira-kira ini apa Toyota apa ini? Kalau tadi jelas ya? Oh jelas Xenia, ini nggak jelas nih. Nah, ya ini tipe adalah seperti ini. Tipe itu tergantung dari manufaktur masing-masing. Ya. Di manufakturnya mau nulis Z, V, W dan lain-lain itu bebas-bebas saja. Ya. Ini adalah Toyota Prius, ya. Yang ini adalah Inno Rangers, macam-macam FL 8 CW, ya. Tapi di pasaran kita mengenal sebagai Inno Rangers. Isuzu ini ada Isuzu Giga. Di sini mungkin ada tambahan ya, ada tambahan yang untuk tata cara penulisan yang sekarang ada tambahan. Ini 4 kali 2 4 kali 2 berarti ada di 2 sumbu, penggeraknya 1 ya. Nggak tahu di penggeraknya di mana. Ada yang tahu penggeraknya di mana? Prius depan atau belakang? Kalau di sini nggak tahu, ya nggak tahu. Honda City ini Anda udah jelas ya, Honda City ya. Nah, ini ada model 1.5 berarti 1.500-an. Bisa ngepas, bisa kurang sedikit atau lebih sedikit. CVT ini continuous variable transmission, ini kode yang biasa untuk matic. Maka ini katanya AP. Kayaknya apa ya? Udah ini. Saya punya motor Honda. Biasanya kan nggak ada ya, Scoopy itu nggak ada ya kode-kodenya. Nah, ini seperti itu. Jadi bebas-bebas mereka. Tapi ini kode ini mereka mempunyai maksud khusus. Triton 2.4 ya, 4x4 ini berarti 4x4. 4x4 berarti ada 4 roda. Ya, jangan pikirnya 4 sumbu ya. 4 roda. Tapi 2 sumbu dan 4-4-nya bisa bergerak. Itu 4x4, 4x2 adalah 2 sumbu dan penggeraknya adalah 1. Ini 2, ini jumlah ini. Ada ya.
Jadi kalau ini 4 ini adalah misalnya 4 kali 2, pemberiannya di belakang nih, misalnya ya, belakang atau di depan, anggap aja belakang ya. Ini yang dimaksud 4 kali 2 adalah ada 4 roda. Jadi 4 kali 2 penggerak di sini. Ya. Kalau 6 kali 2, berarti ininya nambah ya. Ada 6 roda. Anggap aja 6 roda, 6 titik ya. Kalau saya nyebutnya 6 titik lebih mudah. Karena bisa saja rodanya tandem. Ya. Tahu ya? Pernah lihat yang rodanya double gini ya? Nah, tapi yang saya pikir adalah titik 6 titik. Tetapi nanti penggeraknya cuma 1. Nah, di sini aja. Atau kalau 6 kali 4, berarti ada 2 di sini. Oke, ada pertanyaan? Apa ukuran dimensinya? Gimana? Ukuran dimensi, oke. Oke, kita lihat ya. Apa saja? Dimensi, benar ya. Dimensi, misalnya senia 1.0 dan 1.3. Bisa saja sama secara ini, tapi mungkin tingginya, pakai beratnya, ringnya berbeda. Satu ada yang L15 sampai L14, sehingga ketinggiannya berbeda. Itu sudah berubah tipenya. Terus apa lagi? Apa? Mesin. Ya, mesin. Mesin. CC berubah, berarti tipe berubah. Terakhir adalah kemampuan daya angkut. Nah, kemampuan daya angkut ini kalau CC semakin besar kan berarti kekuatannya semakin besar. Ya. Kalau truk kan ada truk kecil sama-sama Mitsubishi ya, yang tapi ini nanti beda tadi ya dimensi karena beda jumlah roda atau jumlah sumbu itu juga berpengaruh. Nah, saya sering. Ini awalnya. Kalau dirompak seperti ini, berubah ya? Apa saja berubah? Maaf, oke, bentuk. Tapi yang ngikutin tadi ada panjang. Panjang. Mesin. Ya, dimensi mesin. Nah, ini mesin juga nggak tahu nih, mesin rombakan ini sih. Mesinnya awalnya di sini dan di sini. Dari rambut? Iya, masih berubah. Ini bahannya sudah lebih gede ya. Masih berubah. Ada yang suka modifikasi seperti ini? Aryo. Oh, asal ya, ya? Masih awam. Oh, masih apa? Nanti belajar dari sini ya nanti. Oke, ya. Sekarang ada yang tahu beda uji timbul dan uji tekanan? Kan kemarin sudah ada ini ya, sudah belajar terkait dengan pengujian. Ya. Apa? Mas? Coba yang menjawab. Ya. Menurut saya uji perkendaraan itu berkaitan dengan dokumen yang ada pada lalu Dokumen. uji yang berkaitan dengan mesin lalu mungkin komponen dan gimana sih? Oke. Ada lagi? Ya. Saya uji itu biasanya sebelum kendaraan diproduksi massal. Sebelum kendaraan diproduksi massal. Oke. Apa uji pertama? Karena itu biasanya berkala aja misal 16 kali 16 kali. Itu terkait dengan dokumen satunya sebelum diproduksi, satunya sudah diproduksi. Ini satu lagi. Sebelah sini. Ada yang mau menambahkan? Ya. Oke. Ya, belum ya. Ada batu pertama di sini. Ya. Gak apa-apa. Jadi kita biar tahu. Oke. Pengujian
pengujian tipe adalah pengujian dilakukan secara fisik terhadap kendaraan bermotor atau penelitian rancang bangun. Ya, nanti di semester berikutnya Anda juga akan diberikan rancang bangun dengan rekayasa kendaraan bermotor. Ya. Untuk rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan dibuat, ya, sebelumnya kendaraan di motor dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor secara massal. Jadi kalau impor itu harus diuji dulu. Oke. Kalau uji berkala, tadi secara berkala. Oke. Nah, pengujian tipe dilakukan di Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Ini hanya ada satu-satunya di Bekasi. Gitu. Ada satu-satunya karena ini uji tipe. Beda dengan uji berkala. Ada banyak ya di seluruh kabupaten kota. Persamaannya apa? Berarti sama-sama? Sama-sama menguji kendaraan. Ya. Sama-sama menguji untuk pemenuhan persyaratan teknis dan naik jalan. Ya, ini terkait persyaratan teknis dan naik jalan. Dengan diuji. Kalau perbedaannya, nah ini perbedaannya ini banyak ya. Dilakukan sebelum diproduksi massal, tadi ya sudah disampaikan. Tapi diuji berkala, diuji setelah dijual ke masyarakat secara berkala. Hanya diuji satu tipe saja. Ya, kalau diuji berkala, ya setiap kalau sudah dijual ya dia harus diuji setiap 6 bulan sekali. KPU apa? Kendaraan bermotor wajib uji. Peralatan yang digunakan juga berbeda, ya. Masih upaya sama ya, tapi ternyata berbeda. Menggunakan regulasi nasional, internasional, maaf. Kalau uji berkala masih menggunakan regulasi nasional. Kalau diuji tipe harus terakreditasi ISO 17025 labnya. Ya. Kalau ini diakreditasi oleh Kementerian Perhubungan, ya, oleh BPT. Ya. Untuk uji tipe, pengujinya lebih ke arah spesialisasi. Tapi kalau penguji berkala masih belum spesialisasi. Ini contoh-contoh untuk ini ya, di uji tipe. Ya. Ada yang sudah pernah lihat ini atau sudah merasakan? Belum. Ada kepingin nanti kerja di sini? Saya bisa. Ini ya, ya harus siap-siap ya. Ada saya kerja di sini. Ya, pakai dummy ya, pakai dummy. Oke. Ya. Di sini exhaust emission, uji emisi standar Euro. Ya, sekarang udah Euro 5. Oh, udah tahu ya Euro. Ini sudah crash test. Ya. Kalau mau uji nyali di sini. Ya. Ini juga tempat uji nyali kalau high speed test. Dan ini juga untuk up down hill test, naik turun untuk braking. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana Mas? Ada mau ditanyakan? Kalau Anda masih bingung ini kok bisa kayak gitu Pak ya? Ya. Ini apa? Ya, mana Mas? Untuk high speed test, apakah ada cara lain dengan menggunakan yang saya lihat pernah di dalam itu ada cara dengan menggunakan semacam alat yang berfokus pada roda
Ini rodanya itu diputar. Oh, di tempat gitu ya, yang menggunakan sasis dynamometer, namanya seperti itu. Mungkin mirip-mirip di sini ya. 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 Oke, ya. Speed test ini selain untuk melihat kecepatannya, dia juga melihat performa dari kendaraannya. Ya, jadi dia 200 km/jam ya, 200 km/jam. Ya. Kalau itu cuma untuk ngetes berapa saja, mungkin kayak yang di tes yang di tempat itu bengkel-bengkel itu ya. Tapi kan hanya untuk mengukur porsi dan daya. Ya, itu berbeda. Ini ada kalau jatuh lepasan, tapi yang di belakang yang dekat. Ya. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nah ini saya sedikit ada video yang menjelaskan di BPLTSKP yang di Bekasi ya. Ini sedang dibangun cukup tinggi. Ya. Oke, ya. Supaya Anda lebih paham dengan uji tipe, mungkin ya, saya kasih tugas sedikit ya. Ya. Oke, jadi tugasnya mudah saja seperti terlihat di sini. Pengujian apa saja yang nantinya akan direncanakan dibangun di BPLTSKP. Tunjukkan regulasi internasionalnya yang dipakai dan jelaskan secara singkat. Jadi nanti mau dibangun apa, regulasinya apa, dijelaskan secara singkat. Dan ditulis di kertas folio dan dibuka pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya ada di pertemuan tersebut. Oke, saya kira cukup. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Masih kan? Oh, ada lagi? Biasanya untuk uji tipe itu berapa lama prosesnya? Oh, gitu ya. Nggak apa-apa, ini meskipun udah mau ini bisa terima. Uji tipe kalau di negara lain cukup panjang, bisa sampai 1 bulan lebih. Tapi kalau di Indonesia rata-rata karena belum lengkap ya. Baru kemarin yang ada baru uji emisi saja yang standar internasional, sehingga rata-rata sekitar 3 hari sekali. Yang lainnya masih mirip-mirip dengan yang diuji betul, tapi nanti selanjutnya nanti bisa lebih lama, kayak lebih detail. Itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa WA ke saya ya, atau mungkin di saat pertemuan berikutnya sebelum kita lanjutkan mungkin bisa ditanyakan. Oke, kita lihat. Ya. Terima kasih. Yang mungkin bisa ditutup dengan doa dan sudah dibaca. Terima kasih. Berikan, tanam. Duduk siap, gerak. Akhir pembelajaran, ketua mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.